Iman yang kedua adalah iman untuk berkemenangan dalam lembah kekelaman. Iman bergumul dengan masalah, penyakit, dan lain-lain. Nah, iman ini, ya saudara, walaupun saudara tidak sembuh, walaupun saudara belum sembuh, tapi kalau saudara tidak tinggalkan Yesus, saudara pasti tetap masuk surga. Halo, ulangi. Walaupun saudara belum sukses dalam pekerjaan, ekonomimu mungkin belum baik, tapi kalau engkau tidak tinggalkan imanmu pada Yesus ini, maka engkau tetap pasti masuk surga. Jangan murtad, amin. Jangan tinggalkan Yesus walaupun dompet belum setebal yang lain. Tapi dompet tebal tak isi KTP. Haleluya. Iman yang ini yang banyak orang bergumul. Kalau di sini tidak perlu bergumul, ini pasti surga. Yang penting jangan tinggalkan Yesus. Jangan tukar imanmu dengan apapun. Ada cowok ganteng namanya Abdullah misalnya, jangan terima kalau dia bilang ikut saya, tinggalkan Yesus. Karena sekali Yesus tetap Yesus, saudara pasti surga. Amin. Karena ke surga jalan cuma satu, cuma Yesus. Cuma dalam pergumulan hidup sehari-hari, saudara harus hidup oleh iman. Orang benar harus hidup oleh iman supaya kemenangan di mana? Di bumi. Karena ini pasti masuk surga. Cuma persoalan yang mau masuk surga ini, mana saudara pilih? Biar saya miskin di dunia, yang penting kaya di surga. Itu benar, tapi sudah kadaluarsa. Harusnya kita mau masuk surga, amin. Tapi juga berkemenangan di bumi. Haleluya. Ini yang perlu ibadah, perlu praise and worship. Perlu iman ini, perlu dengar firman. Ini sekali sudah percaya Yesus, yang penting saya ulangi, jangan tinggalkan Yesus, jangan buat dosa yang membuat Roh Kudus berduka dan Roh Kudus tinggalkan kita dan menghujat roh. Kalau ini aman, nah next level. Iman yang ini harus berjuang. Tambahkanlah pada imanmu kebajikan. Ya, iman ini tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan. Iman yang ini tambahkanlah imanmu supaya imanmu membesar. Kurang percaya, lemah iman, kandas iman tidak boleh terjadi di sini, karena akan berpengaruh di sini. Kalau saudara punya perjuangan hidup sudah stres, tertekan, dihindari orang, difitnah orang, sudah hidup menderita, rata-rata orang kalau tidak kuat di sini, ini akan tergoncang dengan mengatakan sia-sia ikut Tuhan. Dan mulai tertarik dengan tawaran yang lain. Jangan goyah, amin. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Penggemar, kalau ada orang agama lain sebelum mati dia terima Yesus, apa dia masuk surga? Masuk surga. Karena dia tidak lagi bergumul di sini. Kenapa? Sudah tidak ada waktu. So ada waktu dia. Sudah, man? Tapi kalau masih hidup, ini iman harus dibangun. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan pada kemuliaan. Di sini lembah kekelaman kita dibentuk, diproses 40 tahun di padang gurun. Tapi supaya saudara tidak bermasalah di Samuel, kan? Saudara mau punya iman tidak bermasalah di Yosua Padu dan Samuel Karundeng. Jadilah imanmu fokus pengen serupa Mia. Pengen serupa Kristus. Kalau saudara serupa Kristus, nggak mungkin ini gagal, nggak mungkin ini batal. Karena nggak mungkin Yesus meninggalkan Yesus, nggak mungkin Yesus lemah, amin. Karena kalau kita jadi serupa Kristus, bukan rupa Mia yang rupa Kristus, semua kita, maka saudara dengar kalau ada orang menyanyi. Saya tadi malam ada dengar lagu Jesus touch me, oh He touch me. Di sini, kapan Yesus sentuh kita pertama kali? Lahir baru. Tapi berapa banyak kali orang dia menyanyi tak putar-putar di sini terus.
Sekarang masuk. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau. Di sini dia diproses. Aku tidak tawar hati. Ini belum baca ayat kan? Meskipun manusia lahiriah semakin merosot, tapi oleh firman makin diperbarui dari sehari ke sehari. Karena kami tidak melihat yang kelihatan, tapi kami memperhatikannya apa yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Dan kalau di sini semakin serupa Kristus. Kalau saudara serupa Kristus, waktu saudara dikecewakan, saudara marah? Waktu saudara dikhianati, saudara marah? Waktu saudara raja di atas segala raja menjadi gembel, saudara marah? Yesus tidak marah. Ketika dia maha kuasa, tapi kemudian diludahi orang, dia marah. Jadi iman seperti ini yang kita mencapai. Haleluya. Iman yang menyelamatkan, iman melewati lembah kekelaman, tetapi kita mencapai iman serupa Kristus. Kalau di sini kita tidak usah pikir yang ini, amin. Kita sudah pikir yang status yang pertama. Karena mau mempertahankan iman, kalau saudara pertahankan di sini godaannya banyak. Pertahankan di sini godaannya satu Korintus. Kalau di sini iblis pun kenal. Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Jadi iblis berapa pun tidak. Kenapa? Kita mau progresif jadi serupa Kristus. Pertanyaannya, ketika Tuhan datang kali yang kedua, adakah aku mendapati iman di bumi? Iman yang mana yang dia tanya? Ya, tiga-tiganya. Tapi intinya, kalau DP inti dia sudah bilang, DP lain-lain inklusif, including. Oke, include. Ya, oke, terima kasih. Iman Yesus Bapadu, iman Samuel Karute, dan iman Jeremia Ponto. Mari kita baca. Berdiri Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ambil berdiri. Yes, baca. Firman Tuhan Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus menatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, terima kasih. Haleluya. Tetapi jika anak manusia datang, anak manusia Yesus itu datang, adakah ia masih mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan yang sifatnya konotatif, yang berarti bahwa iman bisa tidak didapati ketika dia datang pada seseorang. Iman harus dipelihara. Haleluya. Iman harus dijaga. Iman harus dipertahankan. Karena saudara bergumul setiap hari, beribadah seminggu sekali, 6 hari saudara berinteraksi dengan sesuatu yang bukan mendukung iman. Dan dalam pergumulan 6 hari ini, kalau di hari Minggu saudara di hari Minggu tidak datang untuk dikuatkan, tapi saudara hari Minggu datang
untuk saudara punya iman diberi makan. Kalau saudara kasih kekuatan, keratin daya dan lain-lain, itu suplemen yang hanya bereaksi sesaat. Tetapi kalau makannya rutin, itu akan bereaksi seumur hidup. Haleluya. Jadi iman harus dipelihara, katakan iman harus dipelihara. Karena kalau tidak dipelihara ada kerugian. Dan judulnya keuntungan kalau seseorang memelihara iman. Kalau iman dipelihara, untungnya apa? Berkatnya apa? Kan kita semua senang kalau mendengar untung. Ya, keuntungannya apa? Berkatnya apa? Harapannya apa kalau iman dipelihara? Sebaliknya, katakan sebaliknya, iman yang tidak dipelihara itu akan menimbulkan trouble atau masalah. Hari kita lihat saudara bilang iman itu tidak perlu dipelihara. Ayatnya jelas, 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 7 saudara, ini suaranya ditambah sedikit karena bisa. Ayat 7 saudara ada lihat frase kalimat memelihara iman. Ada? Siapa yang telah memelihara iman? Paulus. Saudara, selevel Paulus ternyata saya pakai kata juga memelihara iman. Halo. Karena apa? Catat ini, iman bergumul dengan waktu. Sekali lagi, iman bergumul dengan waktu. Artinya, iman tahun lalu tidak berguna dan tidak menolong untuk iman tahun ini. Karena imanmu tahun lalu bisa kuat, itu baik. Tetapi imanmu tahun ini yang menentukan. Masih kuat? Masih kuat? Masih tetap kuat? Keep strong, amin. Dan iman kuat dan lemah itu berbagai faktor yang akan jadi penyebab dari eksternal maupun internal. Saudara kalau jadi lemah karena saudara punya kesalahan diri, itu gampang diatasi. Tapi kalau saudara jadi lemah karena kesalahan orang lain, itu tidak mudah diatasi. Tapi kedua-duanya dapat diatasi. Haleluya. Jadi Paulus telah mencapai garis akhir. Di sebelum dia meninggal, dia bilang pada Timotius, aku telah, bukan aku belum atau aku lupa, tapi aku telah memelihara iman. Iman harus dipelihara. Amen. Saya lihat ada yang suka pelihara kucing, pelihara anjing, pelihara jenggot, pelihara kumis, pelihara semua pelihara. Tapi yang harus dipelihara terutama adalah iman. Ya. Saudara harus pelihara iman. Amin. 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 Kita pelihara iman. Pelihara iman. Sebab begini, orang yang selama ini duduk di sampingmu, kalau dia tidak pelihara iman, antara dua, kau yang akan tidak ada atau dia yang tidak akan ada lagi. Karena iman harus dijaga. Haleluya. Saya punya teman, sama-sama anak pendeta, sama-sama anak gembala, satu sekolah, sama-sama kerja di mebel, sama-sama tinggal satu kos, sama-sama kami yang satu umur dan sama-sama satu gereja. Tapi yang berbeda saya lihat, saudara-saudara, memang perjuangan hidup ini tidak mudah. Bagi dia ibadah itu tidak terlalu penting, tapi anak pendeta. Bagi dia melayani itu kalau dia ada waktu, tapi dia anak pendeta, anak gembala. Bagi saya waktu itu berbeda. Saya cuma kasih sebuah perbandingan tentang akhir-akhir hidup dari kami itu bagaimana keadaannya, walaupun saya tidak sempurna amat. Saudara, bagi dia kalau ada waktu dia mau ibadah, kalau tidak dia tidak peduli. Kami sama-sama anak gembala. Dan bagi dia, saudara-saudara, berpacaran dengan siapapun tidak masalah.
Mau seiman, tidak seiman, tidak masalah. 5 atau 6, 7 tahun lalu kami bertemu. Kalau waktu kami bertemu, dia bilang begini, walaupun saya juga punya pergumulan. Dia bilang, Mas, mana jemaat itu betul? Kenapa? Lihat, satu, saya sekarang dua kaki kiri kanan lumpuh. Istri saya yang non Kristen, dia ternyata cuma sayang untuk kita selama kita ada doi. Sekarang dia solari. Kedua, kita berusaha yang kita bangun sejak SMA, sekarang bangkrut. Sekarang tidak ada orang perhatikan saya. Saya datang Manado ini dalam keadaan lumpuh kaki 2, tak berdaya. Dia telepon saya pergi kunjungi. Kemudian saya tidak mempersalahkan keadaan dan orang. Saya cuma ambil satu, diambil apanya. Kalau saudara ambil fakultas hukum, ambil apanya? Ilmunya toh. Kalau saya ambil hikmahnya. Saya ambil hikmahnya. Walaupun kita masih punya banyak bagian yang harus dirapikan, tapi iman harus dipelihara. Amin. Jangan sembarangan. Amin. Saudara boleh tidak sempurna, atau saudara boleh sempurna, tapi sempurna tidak sempurna dalam pemahaman orang. Tetap kedua-dua kita, kelompok kita itu, mereka dan kita, semua harus memelihara iman. Amin. Karena Tuhan bilang, saudara, mungkin saja kau seperti janda, datang pertama kali ditolak, datang kedua kali ditolak, datang ketiga kali ditolak, datang keempat kali ditolak, datang ke 977 kali ditolak, datang ke 1345 ditolak. Apakah saudara akan bilang begini? Ah, biasa ditolak. Rata-rata baru 3 kali. Saya juga kan manusia, bro. Saya juga kan punya kesibukan. Sudah 3 kali tidak digubris. Tapi janda itu tadi terus saja apa? Ayat tadi apa? Terus saja ia datang. Coba kembali ke Lukas 18. Janda itu punya iman yang luar biasa, bukan luar biasa apanya, tapi kualitasnya yang saya lihat. Lukas 18 ayat berapa? Yang ayat yang ke-5 mungkin. Ya. Lukas 18 ayat ke-5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Terus saja ia datang, continue. Artinya terus menerus. Kalau saudara mau beriman, iman itu salah satu ciri tidak pernah menyerah. Asal masih hidup, tidak pernah menyerah. Never give up. Kita boleh salah, tetapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah terpuruk oleh keadaan. Karena itulah agenda iblis bagi kita. Untuk apa? Untuk menyerah. Ini perempuan janda ini terus saja ia datang. Lain dengan Grace Simon. Kau datang dan pergi sesuka, datang pergi, pulang pergi. Tapi orang beriman terus saja ia datang. Haleluya. Kenapa? Masih hidup. Kalau saudara masih hidup, terus berjuang. Kalau saudara masih bernafas, terus bergerak maju. Kalau saudara masih punya kesempatan, terus menerobos ke depan. Karena keadaan tidak selalu mendukung. Orang tidak selalu setuju. Orang tidak selalu senang. Tapi Tuhan sedang menunggu di ujung perjalanan kita dengan menanti dan berkata, sabarlah engkau, hambaku yang faithful, hambaku yang setia. Kesetiaan bukan berarti tanpa ada pernah terpeleset, tetapi kesetiaan adalah bangkit lagi dari keterpelesetan. Betul. Bangkit dari keterpelesetan itu adalah sebuah langkah iman. Haleluya. Oke, memelihara iman tadi 2 Timotius 4 ayat 7. Ada satu ayat supaya terkonfirmasi bahwa memelihara iman itu adalah Alkitabiah. Titus 1 ayat 1. Firman Tuhan Titus 1 ayat pertama dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus,
untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Yes. Haleluya. Titus 1 ayat pertama. Titus pertama ayat 1. Titus 1 ayat 1 dan Titus ke-1 ayat 1. Dia punya varian. Haleluya. Hamba Allah Rasul Yesus Kristus untuk apa? Memelihara iman. Saudara, ada pendeta, ada gembala, ada orang tua rohani, tugasnya selain menjaga, memelihara dirinya, dia juga menjaga kita semua untuk apa? Memelihara iman. Paulus memelihara iman Titus, memelihara, tadi kan yang dibaca pertama Timotius. Paulus memelihara iman Timotius, Paulus memelihara iman Titus. Dalam rangka apa? Supaya waktu Tuhan Yesus datang, dia punya pertanyaan itu bisa dijawab. Adakah aku mendapati iman di bumi? Timotius menjawab, ada Tuhan, karena kami memelihara iman. Pelihara iman, amin. Kalau saudara pelihara ikan mas, kasih makan bukan? Kasih air bukan? Kalau saya dia pelihara ikan mas, tapi dia beri air so habis. Gak bisa memelihara ikan mas tanpa air. Saudara memelihara iman tanpa firman, gak bisa. Katakan haleluya. Mari yang pertama, saudara, apa yang dimaksud dengan memelihara iman? Kata memelihara yang saya mau jelaskan. 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5:23. Jelaskan dulu. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi semoga apa? Roh. Lihat urutannya. Semoga apa? Roh. Kemudian semoga jiwa, dan semoga tubuhmu apa? Terpelihara sempurna, progresif menuju kesempurnaan. Dan yang paling pertama dijaga adalah roh. Saya sudah pernah bilang pada saudara, saudara masih ingat? Iman ada di roh atau di jiwa? Iman ada di roh. Haleluya. Dan iman itu yang dikaruniakan, iman kepada Kristus tadi yang niat tadi, itu yang akan membuat kita bisa mengatasi badai hidup dan memastikan kita tetap masuk surga. Itu levelnya. Jadi memelihara, kata Yunani adalah tereo. Tereo itu T-E-R-E-O, bukan Oreo. Tereo. Tereo itu ada kata yang lain, proskartereo, bertekun, bersabar, menjaga, memelihara. Bertekun, berdoa itu proskartereo. Tereo artinya pelihara, yang artinya memerhatikan dengan sesama iman kita punya kondisi. Haleluya. Setiap kita yang datang di sini tadi telah melewati cermin, bukan? Amin. Saya tadi lupa bercermin. Lupa basisir, kurang basisir di otot. Untuk memerhatikan dengan sesama, to attend to carefully, sesuatu yang namanya iman diperhatikan, perhatikan dengan seksama. Seksama artinya dengan teliti. Saudara perhatikan bagian-bagian hidup kita, dan saya syarat berhenti memerhatikan hidup orang lain sebelum saudara memerhatikan hidup sendiri. Haleluya. Arti dari tereo yang berikut adalah menjaga, tugas, menjaga, jaga imanmu. Karena ada sebentar di poin berikut, ada iman kurang, ada iman lemah, ada iman kandas, ada iman seperti Thomas. Iman harus dijaga. Pastikan imanmu, haleluya. Pastikan imanmu bertambah-tambah. Tambahkanlah kepada imanmu sesuatu yang lain. Kemudian kata tereo artinya mengurus. Saudara, kalau saudara punya binatang peliharaan, makanya begini, kalau saudara punya binatang peliharaan, hati-hati jangan hatimu terpaut di situ. Karena ada satu keluarga tinggal di Labuan,
Mereka pergi ke daerah Mitra. So bilang ke keluarga, ya coba tuh anjing nanti orang saya makan. Karena orang suka urus baik-baik, tiap hari orang bolak-balik cuma datang urus, gak sama tuh anjing. Itu baru bilang urus, mengurus. Atau jangan biarkan anjing cari makan sendiri. Iman jangan biarkan cari makan sendiri, harus diurus. Kasih dia kesempatan untuk makan. Saya pernah bilang, jangan rohmu menyesal karena ada di tubuh yang tidak mau mengurus iman. Ulangi, jangan rohmu menyesal pernah hidup di tubuh yang tidak mau mendukung dalam proses pengurusan iman. Iman harus diurus. Kalau anjing tidak diurus, sudah 3 hari sudah biarkan, sudah akan ketemu almarhum anjing karena dia tidak akan bertahan. Kemudian kata teleo, memelihara artinya mengamati, to observe, mengamati, melihat, mengamati. Amati iman saudara. Saudara lemah di mana? Haleluya. Saya tahu saya lemah di mana, saudara tahu saudara lemah di mana. Di situ kita berjaga, jaga. Katakan amin. Pelihara imanmu. Itu arti daripada memelihara. Yang kedua, bagaimana cara kita memelihara iman? Iman itu kan adalah sesuatu yang naik turun berdasarkan konteks waktu. Sehingga saya bilang tadi tahun lalu kuat, tapi belum tentu tahun ini. Iman harus kuat setiap saat, dan harus naik terus. Seperti hari Minggu kemarin, seperti cahaya fajar yang makin lama makin terang, makin tinggi, makin panas sampai rembang tengah hari. Iman harus dijaga seperti itu. Bagaimana cara menjaga iman? Sederhana, Roma 10 ayat 17. Saudara mau imanmu naik, imanmu kuat, imanmu bertambah. Roma 10 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman kita bisa terupgrade, iman bisa terpelihara, bisa diasupi makanan, bisa bertambah kuat, bisa bertambah besar. Kalau kita kasih dia firman Kristus. Dengan cara apa? Makan fisik, tapi roh kita makannya pakai kata mendengar. Saudara dengar firman, rohmu sedang makan. Saya dengar firman, katakan saya dengar firman, roh saya sedang makan. Jadi karena iman ada di roh, semakin banyak dengar firman. Satu firman, ada 3 yang saya sudah bagikan. Supaya iman kuat ada 3 pertanyaan. Firman apa yang saudara dengar? Dari siapa saudara mendengar? Dari siapa artinya orang yang bawa firman mau bawa kemana? Beritanya apa? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mendengar? Ulangi, firman apa? Dari siapa yang mau bawa kemana maksudnya? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mendengar? Itulah cara sederhana memelihara iman. Jadi saudara, kalau saudara dengar firman yang isinya hanya untuk berkat, maka kacamata roh kita selalu tertarik berkat. Kalau saudara dengar firman hanya soal mujizat, saya ingin sampaikan definisi mujizat sudah pernah lalu ya. Mujizat yang harus kita kejar adalah bukan sembuh saja, tetapi mujizat yang harus kita kejar adalah mujizat ketika saudara dan saya berubah, katakan berubah, menjadi serupa Kristus. Itu mujizat terbesar. Karena orang yang serupa Kristus, penyakit takut. Jangankan penyakit, iblis pun takut. Jadi sederhana, bagaimana, katakan bagaimana cara memelihara iman? Kasih makan firman. Kasih makan firman. Ulangi, ikuti saya. Kasih makan firman. Kasih makan firman. Saya bersyukur punya orang yang selalu beri makan firman pada saya. Dan saudara juga harus bersyukur kalau saudara punya orang yang selalu setia memberi saudara makan. Haleluya. Dan makan itu adalah satu proses yang 3 tadi saya sudah bilang tadi ya. Firman apa yang saudara dengar,
makanan apa yang saudara selalu makan akan jadi seperti makanan itu kita. Betul? Kalau saudara asam urat, makan tiap hari apa? Apa? Kangkung, maka asam uratmu, angkatan udaramu, AU akan naik tinggi. Amin. Jadi makanan apa yang kita makan akan menjadi seperti apa? Seperti makanan itu kita nanti. Kalau saudara selalu makan pete, maka lama-kelamaan kita akan, tanpa orang sadari, kita tidak sadar, orang lain yang akan sadar. Ih, dia bau pete. Orang yang selalu makan daging babi, kita maaf, lama-lama keborang gini. Haleluya. Jadi apa yang saudara makan akan menjadi seperti apa yang saudara makan itu kita. Haleluya. Haleluya. Firman apa yang kita makan, iman kita itu akan seperti itu. Kalau imanmu selalu berkat saja, maka engkau punya iman adalah iman versi berkat. Firman iman yang model kedua, berjuang dengan iman hanya untuk diberkati. Tapi yang lebih tinggi, berjuang dengan iman supaya serupa Kristus. Karena serupa Kristus, 5 ketul roti bisa makan 5.000 orang, 2 ekor ikan bisa makan 5.000 orang. Jadi yang mana kita kejar? Firman yang membawa kita serupa Kristus, itu yang akan mengubah kita. Haleluya. Saudara, memberkati orang secara diakoni itu baik, tapi itu bukan tujuan akhir. Katakan haleluya. Dan selanjutnya saudara, ada satu orang bilang begini, memang tolong beribadah di situ, karena setiap kali ibadah dapat duit jalan. Aduh saudara, kalau mau cari gereja cuma dapat duit jalan, lebih baik saudara-saudara ibadah di kantor pos. Karena di kantor pos ada bantuan langsung tunai. Jangan cari Tuhan karena bantuan duit jalan. Katakan amin. Jadi pemelihara iman 3 kali sederhana. Ulangi apa? Apa yang kita makan? Apa yang kita dengar? Dari siapa? Mau dibawa kemana oleh orang yang bicara firman itu? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mendengar? Saudara, bagaimana cara ini sudah diulang. Jangan seperti tanah di tepi, jangan seperti tanah yang bersemak duri. Jadilah tanah yang baik pun masih ada level 30, 60, 100. Tingkat responmu menentukan tingkat berkatmu. Katakan, tingkat responku menentukan tingkat berkatku. Jadi kalau saudara dengar firman, katakan amin, itu tidak dilarang. Kalau saudara respon bilang haleluya, tidak dilarang. Malah itu dianjurkan karena itu responmu. Dan tiap orang berhak merespon. Respon itu akan ada ganjarannya. Kita keluar konteks. Amsal 13 ayat 13. Saya bersyukur jemaat-jemaat ini, saya tahu banyak yang berdoa untuk kami. Sehingga kalau kami hidup sampai hari ini, saya yakin ini adalah salah satu bagian hasil dari doa jemaat. Amsal 13. Firman Tuhan Amsal 13 ayat yang ke-13. Ini soal bagaimana mendengar firman ya. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bagian ada bahasa Inggrisnya 13. Berarti kan? Oke sudah. Bus. Jadi King James, ada di King James. NKJV. Oh, Ibu Francesca baca. Kasih mic. The word shall be strong, but he that feareth the commandments shall be rewarded. Di terjemahan, terima kasih. Terjemahan yang lain ada
mengatakan he who despise, he who despise the word of instruction shall be bahasa Latin, shall be destroyed, but he that feed the commandment shall be rewarded. Tetapi orang yang hormat, kata Fir, takut, hormat kepada perintah Tuhan akan mendapatkan ganjaran. Saya baca di terjemahan lain, akan mendapatkan upah, akan mendapatkan balasan-balasan, akan mendapatkan penghargaan-penghargaan. Jadi sikap berhubungan dengan berkat, amin. Cara kita dengan firman akan berdampak pada berkat kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya firman tidak pernah gagal. Firman tidak pernah salah. Sikap kita yang harus kita setting. Haleluya. Saya percaya respon saudara itu adalah sesuatu potensi yang semua orang punya. Respon firman semua orang punya. Tidak ada orang yang tidak punya. Tinggal bagaimana menggunakan. Haleluya. Satu kali orang khusus bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengapa kita harus memelihara iman? Lukas 18 ayat 8. Saudara masih bersama saya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Firman Tuhan Lukas 18 ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara dan saya harus ingat baik-baik bahwa iman adalah sebuah produk, sesuatu barang yang bisa naik, bisa turun kualitasnya. Apa namanya ya? Bahasa hari-hari bilang apa? Kalau rupa dolar naik turun, apa dia nama? Fluktuasi, fluktuatif. Bisa naik, bisa turun. Itu iman punya kondisi. Sudah sering saya bilang, iman saya tahun lalu tidak menolong untuk pergumulan hari ini. Karena iman hari ini membutuhkan hari ini punya iman. Hari saya tunjukkan, kita keluar sedikit Ibrani 11:11 bahasa Inggrisnya. Ibrani 11 ayat 1. Baca saja berhenti, lama-lama jadi orang. Ibrani 11 ayat 1 bahasa Inggrisnya. Ada? Iya. Nanti saya bantu. Baik. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yang saya tekan adalah now faith is the substance. Kata now yang saya garis bawahi. Iman yang menolong kita adalah iman kapan? Bukan yesterday, bukan tomorrow, tetapi iman now, iman today. Bagaimana imanmu hari ini? Katakan kita, bagaimana imanmu hari ini? Itu yang akan menolong kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Kemarin boleh tidak percaya Yesus. Kalau hari ini sebelum meninggal percaya Yesus, masuk surga. Itu harapannya. Haleluya. Kemarin hidup jahat, tapi hari ini bertobat, terima Yesus, mati, masuk surga. Karena yang menentukan bukan iman kemarin. Agama apa kamu kemarin? Dan paling penting hari ini kamu terima Yesus, kamu pasti masuk surga. Jadi persoalan Tuhan mengatakan, aku mendapati iman di bumi lagi enggak ya? Atau seperti masih ada enggak jual lalapa? Jangan-jangan sudah habis. Jangan-jangan nasi kuning jam berapa habis di Saneo? Jam 11 habis. Jangan-jangan Tuhan datang, imanmu sudah tergerus, imanmu sudah tererosi, atau terkikis, atau terdegradasi. Karena iman adalah barang yang sifatnya fluktuatif. Iman harus iman harus dibeli, iman harus dijaga. Kita harus tidak boleh punya iman yang
Haleluya. Iman tidak boleh sumbang. Amin. Tapi iman harus tetap dijaga. Alasannya kenapa? Karena iman bisa naik, bisa turun. Nah, kenapa ada iman naik, iman turun? Karena 1 Timotius 1 ayat 19 bilang apa? 1 Timotius 1 ayat 19, halo, semua kita potensi sama. Haleluya. Firman Tuhan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ada iman yang kuat, ada iman yang terus berlayar, ada iman yang terus bergelora, ada iman yang menerobos, ada iman yang mengatasi gelombang. Tapi ada juga iman yang kandas. Tapi kita tidak termasuk iman yang kandas, karena kita terus menerobos. Breakthrough, never give up. Jangan pernah mau kalah. Iblis punya rancangan mengenai banyak orang adalah kalah, gagal, kecewa, gulung tikar. Tapi rancangan Tuhan bagi kita, aku percaya Tuhan, rancangan mengenai kami adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan penuh dengan harapan, rancangan kemenangan. Kalau ada sesuatu proses, itu semua alamiah. Karena yang penting jaga iman, karena memelihara iman supaya tidak. Kalau kapal tidak kandas, caranya adalah gunakan navigasi dengan baik. Saudara mau kapal tidak kandas? Navigator itu penting. Lihat mercusuar, amin. Lihat busung pasir. Jangan saudara dengan iman dalam pengertian tanpa bantuan firman kita berjalan. Firman adalah pelita bagi kapalku, terang bagi perahu hidupku. Dan terang itu, mercusuar itu yang akan membuat kita tidak menyambar busung pasir, atau kita tidak tersangkut di bunga karang. Iman kita tidak boleh sembarang rute. Katakan amin. Iman kita harus dengar firman Kristus, harus terarah kepada, mata tertuju kepada Kristus. Karena di luar itu iman kita akan trouble, iman kita akan kandas. Tapi saya rindu tidak satupun dari kita yang imannya kandas. Saudara bisa kandas karena kata-kata orang, saudara bisa kandas karena kelemahan orang, saudara bisa kandas karena kejatuhan orang. Masuk akal kalau saudara kandas karena kejatuhan sendiri. Tapi kalau kejatuhan orang lain membuat engkau kandas, jangan pengandasan ini membuat engkau kandas yang seharusnya engkau tidak perlu dikandaskan. Haleluya. Iman bisa kandas, itu sebabnya perlu dipelihara. Ada lagi iman yang lain, ada daftarnya panjang, tapi waktu saya tidak cukup. Nanti diulang pada kesempatan yang lain ya. Haleluya. Coba lihat, ada iman tapi dia gantung iman pada tempat gantungan yang salah. Ada beriman, tapi dia gantung pada cantolan yang keliru. Cantolan gantungan kita bukan kepada yang lain. 1 Korintus 2:5. 1 Korintus 2 ayat 5. Masih bersama saya, katakan haleluya. Firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yes. Mau iman tidak kandas? Jangan bergantung pada hikmat manusia. Hikmat manusia sekali gagal selamanya. Kalau hikmat Tuhan gagal, kalau mau bangkit Tuhan akan memberi kesempatan. Hikmat manusia semua orang akan ukur menurut materi, tapi iman menurut hikmat Tuhan adalah apa yang kita lihat memang itu menentukan, tapi kita tidak hidup oleh karena melihat. Katakan haleluya. Saya percaya saudara, apa yang kelihatan itu sebenarnya fana, dan yang tak kelihatan itu sifatnya kekal. Haleluya. Haleluya. Ada iman, ya iman, tetapi tergantung. Saya lihat dulu. Saya mau lihat bukti dulu. Saya tidak mau hidup seperti itu. Tuhan bilang berbahagialah kamu, meski kamu tidak melihat, namun kamu percaya. Iman begini yang Tuhan cari. Katakan amin. Coba lihat Yohanes 20, 27, 29. Masih bersama saya, katakan haleluya. Masih bersemangat dalam puji Tuhan. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini
dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yes. Haleluya. Haleluya. Ini iman yang luar biasa. Ya. Orang yang belum lihat pertolongan Tuhan namun tetap percaya, ini yang Tuhan tertarik. Amin. Orang yang belum melihat jalan terbuka namun tetap bergantung pada hikmat Allah, itu membuat Tuhan bangga. Ya. Orang yang belum melihat tanda-tanda pertolongan datang tapi tetap dia percaya pada Tuhan, itu membuat Tuhan tertarik. Ya. Haleluya. Kenapa? Tuhan lihat banyak orang kalau lihat mujizat baru percaya. Banyak orang ketika diberkati baru mau setia. Ketika sudah Tuhan buka pintu berkat baru mau sungguh-sungguh. Terbalik saudara-saudara, iman yang Tuhan cari adalah meski engkau belum melihat namun engkau percaya. Engkau belum melihat kesembuhan terjadi namun engkau percaya engkau sudah disembuhkan. Engkau belum melihat ekonomi dipulihkan, yang penting engkau bangun terus hidupmu dan engkau percaya soal berkat itu soal waktu. Saya mungkin spekulasi, satu waktu saya buka uang 100 miliar. Amin. Haleluya. Saudara lihat dengan ekor mata, mana mungkin? Ya bagi manusia, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Saya bilang jangan lupa ajar kami Pak Gembala. Ya saya tidak akan lupa saudara. Amin. Lalu tidak cuma makan di obat. Kenapa? Tuhan lebih tertarik pada iman yang meski tidak melihat. Ya. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku apa itu? Tetap percaya. Haleluya. Bilang tetap percaya. Belum ada kejadian apa-apa, tetap percaya. Sepasti fajar mereka besok pagi, sepasti itu Tuhan akan memberi jawaban. Saudara, selalu gelap sebelum fajar. Sesudah fajar datang, saudara akan melihat tangan Tuhan turun. Yang penting terus bangkit, jangan pernah menyerah. Kuncinya masih hidup, masih bisa berubah. Masih hidup, masih bisa merestorasi sesuatu. Katakan haleluya. Karena ada orang bilang begini, sedang Tuhan tidak tolong, tetap kami tetap percaya Tuhan. Sedang Tuhan tolong atau tidak tolong, no problem bagi kami. Kami tetap tidak akan ikut dunia punya cara. Tuhan bela atau Tuhan tidak bela, kami tidak akan balas dendam. Saudara, Tuhan bela atau tidak bela, kami tidak akan pakai cara-cara yang dunia pakai untuk membuat pekerjaan Tuhan maju. Apapun yang terjadi, orang boleh bicara. Seperti Daniel punya teman, ada SMA. Sudah tahu SMA? Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong apa? Daniel 3 ayatnya yang ke-17, 18. Firman Tuhan Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari kerapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu yang ada. 18. Tetapi seandainya tidak, seandainya apa? Tuhan tidak tahu. Hendaklah Tuanku mengetahui. Tuhan perlu tahu. Ya Raja. Bahwa apa? Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. 19 sampai apa Raja? Reaksinya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini ayat pedasar. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Yes. Biar Tuhan gak tolong, saya tetap sekali Yesus tetap. Haleluya. Biar Boboji masih pas-pasan, tetap maju terus, atau mundur. Supaya Tuhan pun dan bukan dasar tahu kami tidak hidup karena makan minum, tapi kerajaan Allah soal sukacita dan sejahtera dan kebenaran. Supaya Tuhan pun dan bukan dasar tahu
bahwa manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, satu batu bata 1000 derajat Celcius. Kalau 7 kali 7000 derajat Celcius. Sampai besok aku tengok keluar langsung dari batu tela. Kalau 7000 derajat. Tapi apa yang terjadi, sudah tahu ceritanya bukan? Sadrak, Mesak dan Abednego rambut terbakar pun tidak tercium. Aduh Tuhan, kalau sampai saudara ngomong, Tuhan, biar kita basa-basa ujang naik motor, kita tetap maju terus. Haleluya. Karena satu waktu kita dapat sewa. Haleluya. Satu waktu kita dapat motor. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kenapa? Iman itu kalau memang tujuan untuk membangun hidup, Tuhan akan sediakan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah? Untuk kita makin serupa Kristus. Kalau cuma sukses saja, Allah tidak tertarik untuk turut bekerja. Tapi kalau jadi serupa Kristus, semua fasilitas Tuhan tambahkan. Itu tinggal soal akurasi hidup kita dan waktu Tuhan. Katakan haleluya. Meski Tuhan tidak tolong, mungkin buatkan lagu. Meski Tuhan tidak tolong, meski Tuhan tidak jawab, aku tetap maju. Betul? Betul. Amin. Mana Yosua di sini? Maju terus. Haleluya. Oke. Kalau kita sudah pelihara iman, apa sih keuntungannya? Saudara sudah pelihara iman, caranya supaya tidak kandas, sudah tahu? Firman apa sudah dengar? Dari siapa, kemana kita dibawa waktu kita dengar firman? Dan bagaimana cara kita mendengar? Tidak seperti tanah yang berjalan, tanah berbatu, tanah semak duri, tapi tanah yang baik. Maka sekarang, kalau kita memelihara iman, apa yang dapat kita terima? 1 Yohanes 3:19. 1 Yohanes 3:19 masih bersama saya, bilang haleluya. Maju terus dengan firman karena roh kita bergelora. Amin. Karena seminggu sekali kita dengan firman belum cukup. Ya. Firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Coba ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Satu lagi salah ayat. Ayat yang tentang mengalahkan dunia di pasal berapa? Coba lihat. Walaupun salah ayat, maju terus. Haleluya. Coba cari yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5. Ayat 4. Oke, ayat 4. Firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sama-sama semua jemaat 2-3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Haleluya. Kalau saudara pelihara iman, kalau saya pelihara iman, pastikan iman saya tidak kandas, tidak lemah, tidak kurang. Amin. Maka saya bisa mengalahkan dunia. Dan dunia dimaksud di sini adalah sistem kerajaan dunia. Saudara berbisnis dengan orang curang, saudara tidak akan menang kalau saudara tidak punya iman. Tapi kalau saudara dan saya hidup oleh iman, iman itulah yang akan mengalahkan dunia. Dunia pakai segala cara, tapi kita pakai firman, dan kita akan berkemenangan. Jadi keuntungan kalau pelihara iman bukan cuma untuk jadi masuk surga, selain untuk jadi serupa Kristus, tapi selama di bumi kita bisa mengalahkan dunia. Dunia akan bilang, kamu yang berbisnis dengan cara begitu, mau untung apa?
kamu bisa dapat apa? Tapi iman akan berkata, memang apa yang dilihat oleh manusia bukan itu yang dilihat oleh Allah. Kita mungkin dilihat belum ada hasil, tapi oleh iman kita akan berhasil. Dan itu akan mengalahkan dunia. Katakan haleluya. Yang berikut, saudara, kenapa kita memelihara iman? Karena iman itu kote. Ibrani 11 ayat 3. Firman Tuhan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada. Ya, ayat 6 sama-sama, ayat 6 semuanya. Ayat 6, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Saudara, ternyata dengan memelihara iman, maka kita mendapatkan yang tadi di bagian awal, perkenanan Tuhan. Boleh berjuang, tanpa iman tak ada perkenanan. Boleh berbuat sesuatu yang hebat, tanpa iman kita kehilangan perkenanan Tuhan. Saudara, memang beriman itu seperti orang popo, seperti orang bodoh. Ya, orang apa bro? Ya, memang tidak ada dasar untuk berharap. Tapi bukankah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Iman adalah dasar dengan sesuatu yang kita belum lihat. Katakan amin. Dengan cara begitu kita percaya Tuhan tanpa ragu, kita sepakat dengan Tuhan. Tuhan itu tertarik dengan orang yang sepakat dengan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kalau kita hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Jadi mau berkenan pada Tuhan? Saudara yang mau berkenan pada Tuhan, hiduplah oleh iman. Hidup oleh iman tanpa takut, tanpa ragu, tanpa khawatir, tanpa cemas, tanpa was-was tentang keadaan dunia. Karena orang beriman bukan karena melihat, tetapi karena apa yang mereka lihat yang Tuhan bisa buat atas hidup mereka. Haleluya. Haleluya. Dengan memelihara iman, maka hidup saya ternyata mendapatkan paspor perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan, artinya Tuhan suka. Saudara mau hidup saudara disukai Tuhan? Hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Ditertawakan orang, ya, itu resiko. Hidup oleh iman, dicemooh orang, ya, itu resiko. Tetapi iman tidak pernah gagal. Iman tidak pernah batal. Iman kepada Yesus tidak pernah mempermalukan. Bahkan Roma 8, 32, 1, 32, 33, kita lebih dari pemenang. Karena apa? Kita punya modal perkenanan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita memelihara iman, Roma 14, 23. Hati-hati Bapak Ibu. Orang tanpa iman ternyata berbahaya. Firman Tuhan Roma 14 ayat ke-23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Haleluya. Sedikit kita tahan di sini. Saya terjemahkan begini. Seseorang yang selalu tiap hari ragu, khawatir, cemas, takut, itu kontra iman. Iman tidak takut. Bisakah kita hidup tanpa khawatir? Bisa. Kalau tidak bisa, Tuhan tidak pernah perintah, jangan kamu khawatir. Kalau potensi untuk hidup tanpa khawatir tidak ada, Tuhan tidak akan pernah perintah. Paham ini? Jangan khawatir, karena khawatir adalah kontraproduksi daripada iman. Artinya kalau kita hidup tanpa iman, kita berdosa. Kapan kita berdosa? Waktu kita khawatir, waktu kita takut.
Saudara, jangan takut terhadap apapun kecuali takut Tuhan. Haleluya. Jadi takut terhadap masalah, takut tidak dapat jodoh sehingga sembarangan saja jodohnya. Takut tidak dapat hasil, sembarangan proyek diambil. Takut tidak dapat ini, itu adalah cikal bakal dosa yang membuat orang hidup tanpa iman. Akhirnya tidak lagi pakai iman, tapi berdasarkan apa yang dia lihat karena takut tidak cukup. Takut tidak bisa berhasil. Takut nanti apa kata orang. Takut nanti dihina orang. Tapi selama kita bangun hidup terus masih ada kesempatan bangun, jangan takut. Haleluya. Karena takut itu lawan daripada iman. Saya tanya, apakah ada orang bisa masuk surga dengan hidup tidak percaya Tuhan? Saya kasih satu ayat. Orang berasa khawatir itu biasa, takut itu biasa. Padahal takut, khawatir, cemas itu sama dengan tidak percaya, tidak beriman. Dan orang begini ada di surga. Mari lihat Wahyu 21 ayat 8. Firman Tuhan Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji. Sampai situ. Dua saja yang pertama, terima kasih. Mereka pada bagian akhir ayat itu bilang apa? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan inilah kematian yang kedua. Orang pertama di daftar itu adalah orang penakut. Takut tidak dapat hasil, takut apa kata orang. Kalau Tuhan sedang bentuk kita, jangan takut apa kata orang. Kalau Tuhan sedang proses hidup kita, jangan takut tidak cukup. Katakan amin. Saudara, kalau kita sedang dibentuk oleh firman, jangan takut masa depan kita. Dan kedua, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya itu ciri-cirinya selalu takut, selalu cemas, selalu khawatir. Saya sharing sama istri saya, kalau ada kesalahan kita sadari, kita perbaiki, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam ketakutan. Sebab kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan di pihak kita, Tuhan tidak berpihak pada orang yang tidak mau dirubah. Amin. Dan kalau kita mau terus berubah, transformasi hidup, Tuhan berpihak pada kita. Jangan takut terhadap apapun. Setiap senjata yang ditempa melawan kita tidak akan mempan. Karena orang-orang penakut tidak ada di sorga. Orang-orang tidak percaya tidak ada di sorga. Tapi bukan juga sudah tahu takut. Beda ya. Tahu takut. Orang misalnya orang handphone ada tertinggal diambil. Saya tidak takut apapun. Nah, bukan takut itu ya. Takut ini adalah hormat. Ya, tidak hormat pada Tuhan. Jadi orang penakut tidak hidup oleh iman. Orang tidak percaya tidak hidup oleh iman. Dan tanpa iman, saudara lakukan sesuatu akan berdosa. Jadi kalau kita pelihara iman, kita terhindar dari dosa dan terhindar dari api neraka. Jangan hidup lagi berdasarkan apa yang kau takuti, tapi hidup berdasarkan apa yang kau imani. Katakan kiri kanan, jangan takut. Tetap percaya Tuhan. Haleluya. Karena ada banyak dosa tidak disadari. Saya sedikit masuk Yohanes 12 ayat 43. Sudah mau selesai. Firman Tuhan Yohanes 12 ayat yang ke-43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. 42. 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Dia. Jangan. Namun banyak juga di antara pemimpin orang Farisi, Saduki percaya pada Yesus, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka telah mengakuinya berterus terang. Mereka tidak mengakuinya berterus terang. Ya. Supaya mereka jangan dikucilkan. 43, haleluya. 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah.
Bahasa ayat ini saya putar dengan kata takut. Sebab mereka takut kepada manusia daripada takut pada Allah. Saudara, orang Farisi punya kekurangan cuma satu, tidak percaya Yesus. Cuma satu, tidak percaya Yesus, dan itu adalah akibat penyebab orang bisa gagal dan masuk neraka. Yang terakhir, katakan terakhir. Terima kasih saudara telah beriman mendengarkan firman sampai langkah terakhir. 2 Korintus 5 ayat 7. Kalau kita memelihara iman yang pertama tadi, maka kita akan mengalahkan dunia. Amin. Amin. Kalau kita memelihara iman, maka kita memiliki status Tuhan berkenan pada kita. Amin. Dan kalau kita memelihara iman, kita akan terhindar dari dosa yang tidak disadari, yaitu tidak percaya Tuhan. Dan yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 7 dan 8, 6, 7, 8 coba. Firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 6, 7, 8. Ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar, ya, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, ya, kami masih jauh dari Tuhan. 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah. Ya. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kalau kita memelihara iman, kita akan menjadi orang yang bisa bertahan dalam berbagai penderitaan. Saudara, jangan salah paham, di Ibrani pasal 11 ada orang yang mengalahkan singa, ada orang yang memadamkan api, ada orang yang mengalahkan bangsa-bangsa. Tapi di bagian ayat saya baca, ada orang yang dalam iman digergaji, dalam iman tetap dalam penderitaan sampai akhir hidup, dalam iman disiksa, dalam iman. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Iman. Apa yang membuat Yohanes di Pulau Patmos bisa bertahan? Iman. Apa yang membuat Daniel bisa bertahan sampai dia menghadapi singa punya mulut yang terkatup? Karena iman. Apa yang membuat Musa bisa menolak menjadi anak putri Firaun? Karena iman. Apa yang membuat saudara Musa bisa membelah laut kosong? Karena iman. Apa yang membuat Abraham percaya bahwa dari istrinya akan lahir anak dan keturunannya akan memperoleh bangsa-bangsa? Karena iman. Semua mereka dijawab doa, bukan? Tapi ada orang yang tidak dijawab doa tapi tetap beriman. Apa mereka? Mereka adalah orang-orang di Ibrani pasal 11 ayat yang terakhir. Mari kita lihat. Ibrani pasal 11. Tetap kuat saudara. Dijawab doa, tidak dijawab tetap beriman. Haleluya. 37 ayat 36, 37. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan ada yang diejek, didera karena kebenaran tentu, dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Mereka dilempari tetap dengan iman, digergaji tetap iman, dibunuh dengan pedang tetap pegang iman. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Saudara jangan salah paham. Kalau saudara lihat ada orang kaya, pasti dia orang beriman. Ini orang susah, sedang memakan tidak ada, belum tentu dia tidak beriman. Karena ada orang punya iman, dan pernah mengeluh biar susah, nggak pernah minta bantuan, pinjam doi sini sana, walaupun dia kekurangan. Orang-orang begini Tuhan bangga. Karena iman dia tabah, amin. Karena iman dia sabar, amin. Walaupun dia disiksa, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun menghadapi kesesakan, kekurangan, saudara tetap bergantung pada Yesus. Ada doi, tidak ada doi, yang kali naik motor, yang kali jalan kaki pergi ibadah, haleluya. Pak Aldian puji Tuhan, jaraknya dekat sekali di belakang. Karena pernah naik motor kemari, amin. Tapi satu waktu di gereja pindah di ring road misalnya, Pak Aldian akan berjalan dengan iman. Haleluya. Berjalan dengan iman.
Karena iman tidak dapat dibatasi oleh jarak, amin. Iman tidak dibatasi oleh kesesatan, amin. Iman tidak dibatasi oleh kekurangan, katakan amin. Iman tidak dibatasi oleh siksaan, amin. Karena justru Paulus bilang dalam kelemahanku aku jadi kuat. Kelemahan bukan dosa ya. Dalam keadaan tertekan aku kuat. Haleluya. Dilempari tetap beriman. Digergaji tetap percaya. Dibunuh dengan pedang tetap bergantung pada Yesus. Tidak kecewa dengan mengatakan, saya sudah melayani Tuhan, kenapa beda dari situ terus begitu? Saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya dirontai dengan batu? Saya sudah melayani Tuhan dengan air mata, kenapa dompet selalu berkekurangan? Orang-orang tetap bertahan karena iman. Mereka akan terima mahkota di sorga. Mahkota yang Tuhan sediakan lebih daripada apa yang Tuhan sediakan di bumi. Jadi kalau Tuhan pun berkati, ada dua penyebabnya. Satu, karena masih proses. Mungkin juga karena engkau karunia. Dan kalau engkau karunia, tidak pernah engkau bersungut, tidak pernah engkau ngomel, tidak pernah engkau marah. Dan sekali Yesus tetap Yesus. Maju terus. Jadi jangan mudah saudara ditawarkan sesuatu, setelah itu saudara jadi kuat. Tidak ditawarkan sesuatu pun tetap kuat. Haleluya. Karena iman ini akan menolong. Dan kita berhadapan dengan masalah sendiri-sendiri, bukan? Kita ibadah raya rame-rame, tapi bergumul dengan penyakit sendiri-sendiri. Haleluya. Saya tidak pernah tahu apa yang kami gumul di kamar kami. Ya saudara juga kami tidak tahu pergumulan saudara di kamar saudara. Tapi apapun itu, never give up. Jangan pernah menyerah. Orang dibunuh dengan pedang bukan malapetaka. Stefanus dilontari dengan batu. Dia melihat Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Langit terbuka dan Yesus menghormati Stefanus. Orang yang mati dengan harta, Yesus belum tentu berdiri. Tetapi Stefanus mati dilontari batu. Yesus berdiri tanpa hormat. Karena orang-orang begini tabah, sabar, tetap bertekun, setia dengan iman sampai langkah terakhir. Duduk kepala.